Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama kakak Zahra Tunisa, atau bisa dipanggil dengan Kanisa. Oke, hari ini kita akan belajar tentang grafik, fungsi, dan persamaan kuadrat. Ya, pertama-tama di sini kakak akan jelasin dulu grafik fungsi dan persamaan kuadrat ini terdiri dari jumlah hasil kali dan hubungan antar persamaan kuadrat, lalu ada jenis-jenis akar persamaan kuadrat, lalu yang terakhir ada jenis grafik fungsi kuadrat. Sebelumnya, apa sih itu akar-akar persamaan kuadrat? Misalkan, di sini kakak punya persamaan kuadratnya x pangkat 2 min 3x min 18. Oke, untuk mencari si x, maka harus kita faktorkan terlebih dahulu. Oke, di sini kita taruh x. Di sini kita taruh x. Berapa kali berapa yang hasilnya 18, tapi berapa tambah berapa yang menghasilkan 3. Oke, berarti kita taruh 6 dan 3 ya. Nah, di sini kita taruh minus, dan di sini kita taruh plus. Oke. Coba kita cek, min 6 dikali 3 sama dengan min 18, oke. Min 6 ditambah 3 itu sama dengan minus 3. Nah, yang disebut dengan akar-akar persamaan kuadrat adalah x min 6. Jadi sama dengan x sama dengan 6. Oke, x plus 3. Jadi x-nya sama dengan minus 3. Nah, ini yang disebut dengan akar-akar persamaan kuadrat. Lalu bagaimana jika suatu persamaan kuadrat dia tidak komplit? Misal, kakak punya persamaan kuadrat x pangkat 2 min ax plus c min 2. Ini yang dinamakan dengan persamaan kuadratnya tidak komplit. Maka kita bisa pakai cara yang pertama, jumlah dan hasil kali akar. Yang kedua, kita bisa pakai hubungan antar akar. Oke, untuk jumlah dan hasil kali akar, ini yang paling dasar banget yang harus dipahami, yaitu x1 ditambah x2 sama dengan min b per a. Persamaan kuadratnya kan seperti ini ya, ax pangkat 2 plus bx plus c. Jadi ketika ditanya x1 ditambah x2, maka sama dengan min b per a. Dan kalau yang ditanya x1 dikali x2, maka hasilnya adalah c per a. Selain jumlah dan hasil kali akar, di sini juga ada hubungan antar akar. Nah, biasanya yang keluar di soal UTBK itu antara poin A dengan poin B. Jadi kalau akar-akar berlawanan, artinya x1 sama dengan min x2, kalau berkebalikan x1 sama dengan 1 per x2. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi kuadrat. Jenis akar persamaan kuadrat bisa ditentukan dari diskriminannya. Oke, di sini rumus diskriminan adalah b pangkat 2 min 4ac. Dengan persamaan kuadratnya ax pangkat 2 plus bx plus c ya. Oke, di sini mempunyai jenis pada akar-akarnya, yaitu kalau diskriminannya lebih dari 0, maka disebut dengan akar-akar yang real dan berbeda. Kalau sama dengan 0, maka disebutnya dengan jenis akar-akar yang sama atau kembar. Lalu, kalau diskriminannya kurang dari 0, itu disebut dengan imajiner atau tidak real. Kita next ke konsep berikutnya. Ya, di sini ada jenis grafik persamaan kuadrat. Oh ya, perlu kalian ketahui, grafik fungsi kuadrat yang paling dasar adalah y sama dengan x pangkat 2. Kalau kita bentuk grafiknya, kayak gini ya. Oke, jadi kalian nggak usah mikir lagi bagaimana membentuk grafik dari fungsi x pangkat 2. Langsung saja seperti ini bentuknya ya. Oke, kita balik lagi ke jenis grafik fungsi kuadrat.
Nah, di sini ada grafik yang warna biru dan ada yang warna merah. Sebenarnya sama saja, cuman bedanya kalau yang biru persamaannya itu X pangkat 2, kalau yang merah itu persamaannya min X pangkat 2. Kalau dia memotong, maka diskriminannya lebih dari 0. Kalau dia bersinggungan, ini namanya bersinggungan, oke, ini U, bersinggungan, maka diskriminannya sama dengan 0. Nah, yang sering kebalik di sini adalah definit positif dan definit negatif. Terkadang siswa sering kebalik. Kalau definit positif itu D kurang dari 0, lalu kalau definit negatif itu salah. Kalau misalkan definit positif itu mereka mikirnya diskriminannya lebih dari 0. Kalau definit negatif itu diskriminannya kurang dari 0. Padahal yang namanya definit itu kalau kata sehari-harinya tuh namanya melayang ya. Kalau melayang berarti kurang dari 0. Baik itu yang definit positif maupun yang definit negatif. Apa bedanya positif dengan yang negatif? Bedanya kalau definit positif dia kurvanya senyum. Kalau yang definit negatif itu kurvanya sedih gitu ya, seperti tanda sedih. Oke. Ya, itu adalah sekilas konsep-konsep mengenai persamaan kuadrat dan grafik fungsi kuadrat. Bagaimana dengan contoh-contoh soalnya? Oke. Nanti kita akan bahas. Sekarang kakak akan jelaskan dulu poin-poin pentingnya. Di sini kakak review lagi bahwa X1 plus X2 sama dengan min B per A, X1 kali X2 sama dengan C per A, lalu diskriminan itu sama dengan B pangkat 2 min 4AC. Oke, kalau akar-akar real maka diskriminannya lebih dari 0, kalau tidak real atau imajiner itu kurang dari 0, dan kalau kembar diskriminannya sama dengan 0. Nah, ingat ya, definit positif maupun definit negatif itu diskriminannya sama-sama kurang dari 0. Kalau grafiknya melayang, pasti diskriminannya kurang dari 0. Oke, teman-teman, jadi di sini kita udah dapat beberapa poin ya tentang fungsi akar persamaan kuadrat dan persamaan kuadrat itu sendiri. Ya, langsung aja kita masuk ke beberapa soal. Yang pertama ini tentang grafik ya. Kita baca dulu. Grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 2 plus 6x plus 10 dapat diperoleh dengan cara menggeser grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 2 ke arah. Oke. Sebelum kita ke pembahasan, di sini kakak mau gambar dulu grafik X sama dengan 2, X pangkat 2 maksudnya. Oke, bagaimana cara menggeser grafik tersebut, grafik X pangkat 2 ini, menjadi X pangkat 2 plus 6X plus 10. Kalau kakak geser, misalkan jadinya ke sini, atau kakak geser lagi, misalkan jadinya seperti ini. Nah, yang harus kita fokuskan adalah di titik puncaknya. Oke. Jadi kita fokus di titik puncaknya. Jika titik puncaknya berbeda, maka fungsinya pun akan berbeda. Oke, ketika kalian menemukan soal seperti ini, hal yang pertama kalian lakukan adalah mencari titik puncak. Dari mana? Dari fungsi X pangkat 2 plus 6X plus 10. Ini adalah rumus mencari titik puncak absis X, ya. Rumusnya adalah min B per 2A. Jadi sama dengan, ini A-nya, ini B-nya, dan ini C-nya. Jadi B itu adalah 6 ya. Jadi min 6. Kenapa min? Karena di sini rumusnya juga min. Oke, 6 per 2A. A-nya itu kan 1 ya, koefisien di sini 1. Jadi 2 dikali 1, 2. Min 6 bagi 2 sama dengan
min 3. Oke, kita sudah dapat titik puncak untuk absis X sama dengan minus 3. Next, kita ke absis Y. Ketika kita sudah mendapatkan absis X, itu gampang banget. Jadi untuk mencari absis Y, langsung disubstitusi. Nah, di sini F, X-nya kan tadi udah ketemu minus 3, jadi kita tulis di sini minus 3, sama dengan, ini fungsinya ya, X pangkat 2, jadi kita ganti minus 3. Oke, pangkat 2 plus 6 dikali min 3 plus 10 sama dengan 9 dikurang 18 plus 10 sama dengan 1. Jadi kita peroleh titik puncaknya adalah minus 3,1. Minus 3-nya ini X dan 1-nya itu Y. Kalau kita lihat di koordinat Kartesius, minus 3 itu posisinya ada di sebelah kiri dan 1 itu posisinya ada di sebelah atas. Oke. Jadi bagaimana cara menggesernya? Yaitu kita lihat di sini. Yang pertama, ke arah kiri sumbu X sejauh 3 satuan dan ke arah atas sumbu Y sejauh 1 satuan. Jadi jawabannya adalah E. Oke. Next. Ya. Soal berikutnya, jika selisih akar-akar X pangkat 2 plus 2CX plus 19 plus C sama dengan 0 adalah 2, maka nilai dari 30 plus C min C pangkat 2 adalah... Oke, seperti yang kakak bilang sebelumnya, bagaimana jika persamaan kuadratnya itu tidak komplit? Maka kita bisa pakai penjumlahan dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Yap. Sebelumnya di sini kita tulis dulu bahwa ini A-nya, ini B-nya, dan ini C-nya ya. Yang pertama, kita tulis yang diketahui dulu, selisih akar-akar. Oke, berarti X1 dikurang X2, yang namanya selisih pasti dikurang ya. X1 dikurang X2 sama dengan 2. Oke, maka kita dapatkan persamaan bahwa X1-nya itu sama dengan 2 plus X2. Oke, nah berikutnya kita tulis lagi. Ini adalah rumus dasar ya, bahwa X1 tambah X2 sama dengan min B per C, lalu X1 dikali X2 itu sama dengan C per A. Oke, di sini X1 ditambah X2, B-nya kan min B per A ya. B-nya kan 2C, jadi min 2C per A-nya kan 1. Jadi min 2C per 1 sama dengan min 2C. X1 dikali X2, rumusnya C per A. Nah, di sini C-nya 19 plus C, A-nya 1. Jadi 19 plus C per 1 itu sama dengan 19 plus C. Lalu, step berikutnya adalah, nah, untuk X1 plus X2-nya kita olah di sini. Kita tulis ulang, X1 plus X2 itu sama dengan min 2C. Nah, tadi kan kita dapat persamaan bahwa X1 itu kan sama dengan 2 plus X2 ya. Ini di sini kita substitusi. Nah, ini kan aslinya X1, ya kan? Nah, kita rubah menjadi 2 plus X2 ditambah X2. Maka hasilnya sama dengan 2 plus 2x2 sama dengan min 2c. Paham ya? 2 kan stay tetap ya. X2 ditambah X2 itu sama dengan 2 plus X2. Sama dengan min 2c. Maka kita dapatkan 2 plus 2x2 sama dengan min 2c. 2x2-nya itu stay. Lalu 2 yang depan itu pindah ke kanan, jadi min 2, ya kan? Min 2C, jadi X2 itu sama dengan min 2C dibagi 2. Oke, kita dapatkan bahwa X2-nya sama dengan min 1 min C. Oke,
Next. Sekarang kita akan mengolah yang X1 dikali X2. Tadi kita sudah dapat X1-nya berapa dan X2-nya berapa. Nah, di sini kan harusnya kan X1 dikali X2 ya. Nah, X2-nya kan kita dapat min 1 min C. Lalu X1-nya bagaimana? Nah, ini kan X1 sama dengan 2 plus X2-nya tadi berapa? Min 1 min C. Maka sama dengan 2 min 1 min C. Oke, jadinya 1 min C. Jadi seperti ini, 1 min C. Oke, ini kita kalikan dulu sebelumnya. Di sini aja. Oke. Ini minusnya kita keluarin. Oke, jadinya 1 plus C. Jadi minus yang min 1 min C-nya ini kita keluarin. Dan minus 1-nya jadi hilang, jadi plus 1. Dan minus C-nya juga, minusnya hilang, jadi plus C. Nah, di sini kita bisa pakai konsep A min B, A plus B sama dengan A pangkat 2 min B pangkat 2. Minnya tetap ya. Jadi kita dapatkan A pangkat 2 min B pangkat 2. A-nya 1, B-nya si C. Oke, kita dapatkan persamaan min 1 min C pangkat 2 sama dengan 19 plus C. Oke, minusnya kita move ke kanan. Jadi tinggal 1 min C pangkat 2 sama dengan min 19 min C. Kita dapatkan persamaan minus C-nya stay di kiri, min 19-nya pindah ruas ke kiri, jadi 1 plus 19 sama dengan 20. Oke, min C-nya juga pindah ruas ke kiri, jadi plus C. Kita peroleh persamaan 20 plus C min C pangkat 2 sama dengan 0. Kenapa C pangkat 2-nya kakak biarkan minus? Karena kita tergantung sama yang ditanya di sini ya. Di sini yang ditanya C pangkat 2-nya minus. Maka kita biarkan juga C pangkat 2-nya di sini minus. Oke, kita dapatkan persamaan 20 plus C min C pangkat 2 sama dengan 0. Yang ditanyakan adalah 30. Lalu bagaimana supaya jadi 30? Maka sisi kiri kita tambah 10. Jadi 30 kan? 20 tambah 10, 30. Kalau sisi kiri ditambah 10, maka sisi kanan juga ditambah 10. 0 ditambah 10 sama dengan 10. Oke, kita dapatkan bahwa 30 plus C min C pangkat 2 sama dengan 10. Bahasan soal berikutnya. Diketahui akar-akar persamaan kuadrat X pangkat 2 plus MX min 10 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Jika X1 sama dengan X2 plus 7, maka nilai M adalah... Oke, di sini kita dapatkan persamaan kuadrat yang tidak komplit lagi, dan di sini tidak ada kata-kata akar-akar kembar, atau akar-akar real, atau juga akar-akar yang tidak real. Atau kita juga tidak melihat di sini ada kata bersinggungan, memotong, ataupun definite. Maka kita hanya memakai rumus perkalian dan hasil jumlah akar-akar persamaan kuadrat. Oke, di sini berhubung yang diketahui adalah X sama dengan X1 sama dengan X2 plus 7. Jadi kalau kita pindah ruas X2-nya, jadinya X1 min X2 sama dengan 7. Oke. Untuk rumus ini jarang sekali diketahui oleh beberapa siswa. Jadi sebenarnya untuk pengurangan akar persamaan kuadrat itu ada rumusnya, yaitu rumusnya akar diskriminan per A. Ini rumusnya. Oke. Sekarang kita akan mensubstitusikan diskriminannya. Itu kan sama dengan akar B pangkat 2 min 4 AC per A. Oke, kita tentukan dulu ini A-nya, ini B-nya, dan ini
C-nya. Oke, 7 dari mana? Kan ini sama dengan 7 ya. Jadi 7-nya kakak taruh depan aja. Oke, 7 sama dengan akar diskriminannya B pangkat 2. Oke, jadinya M pangkat 2. Ini B ya, dan ini C. Min 4 A-nya 1. C-nya min 10. Per A-nya kan 1 ya. Oke, jadi kita operasikan M pangkat 2 min 4 dikali min 10 itu sama dengan plus 40. Dibagi 1. Ya jadinya akar M pangkat 2 plus 40. Akar ketika pindah ruas itu jadi pangkat 2. Jadi 7 pangkat 2 itu sama dengan 49 sama dengan M pangkat 2 plus 40. Oke, 49-nya dipindah ruas ke kanan. Jadi 40 min 49. Maka didapatkan hasilnya adalah M pangkat 2 min 9 sama dengan 10. Nah, kalau kita faktorkan jadinya M min 3, M plus 3. Oke. Kita pakai konsep ini ya. A pangkat 2 min B pangkat 2 sama dengan A plus B, A min B. M pangkat 2 kan kalau di akar jadinya M, 9 kalau di akar jadinya 3. Tinggal ditambahin di sini min dan plus. Maka M-nya sama dengan plus minus 3 atau 3 min 3. Next ya. Lanjut ke soal berikutnya. Di sini diberikan persamaan kuadrat 5x pangkat 2 min x min 6 per 5 sama dengan 0. Jika x1 dan x2 adalah akar-akar persamaan kuadratnya. Sebelumnya sudah tahu ya apa itu akar-akar persamaan kuadrat. Oke. Di sini ada syarat dengan x1 kurang dari x2. Maka nilai dari 1 min 2x pangkat 2 per x1 plus x2. Oke. Di sini berarti kita memakai rumus-rumus x1 tambah x2, x1 kali x2, ataupun x1 min x2. Hal yang pertama kalian lakukan adalah mengeksekusi si ini. 1 min 2x pangkat 2 per x1 ditambah x2. Bagaimana caranya? Di sini x1 plus x2 dikali 1 tetap x1 plus x2 ya. Dikurang 2x2 per x1 ditambah x2. X1-nya tetap. X2 dikurang 2x2 itu sama dengan min x2 per x1 ditambah x2. Maka kita dapatkan ini. Lalu, bagaimana cara menentukan nilai dari x1 min x2 dan x1 plus x2? Yang pertama, kalian fokus dulu ke sini. Kita akan menentukan x1 plus x2. Rumusnya adalah min b per a. Oke, kita lihat di persamaan kuadratnya. A-nya sama dengan 5, B-nya sama dengan min 1, dan C-nya sama dengan min 6 per 5. Oke, di sini min B per A. B-nya min 1, min ketemu min plus, jadi 1 per A-nya 5. Jadi kita dapatkan X1 plus X2 sama dengan 1 per 5. Kita sudah dapatkan X1 plus X2, lalu kita akan mencari X1 min X2. Sebelumnya, kakak jelaskan bahwa X1 min X2 itu adalah rumusnya akar D per A. Karena di sini ada syarat bahwa X1 kurang dari X2, maka kita dapatkan seperti ini. Ya.
Oke. Maka untuk rumusnya pun ditambahin minus. Jadi minus akar B per 5. Oke, kita substitusi B pangkat 2-nya berapa? Min 1 pangkat 2 sama dengan 1. Min 4. A-nya 5. Dan C-nya minus 6 per 5. Oke, ini kita coret. Min 6 dikali min 4 itu sama dengan min 24 ya. Plus 24. Oke, 1 ditambah 24 sama dengan 25. Oke, akar 25 per 5. 5-nya dari mana? 5 itu A ya, dan sedangkan A-nya adalah 5. Oke, akar 25 itu sama dengan 5, jadi min 5 per 5 sama dengan 1. Kita sudah dapatkan X1 min X2-nya minus 1. Oke. Dan X1 plus X2-nya itu adalah 1 per 5. Maka kita dapatkan 1 per 5 kalau kita move ke atas jadinya min 1 dikali 5 per 1. Jadi sama dengan minus 5. Oke. Jadi jawabannya adalah A. Soal berikutnya, jika A dan B adalah akar-akar real. Oke. Akar-akar real. Persamaan X pangkat 2 plus 3X plus 2 sama dengan 2 per X pangkat 2 plus 3X plus 3. Yang ditanya di sini adalah, maka nilai AB. AB ini adalah akar-akar persamaannya ya. Jadi akar-akar persamaan itu bisa X1, X2, A, B, P, Q, dan seterusnya, tergantung dari soalnya. Yang penting kita ketahui bahwa si A dan si B-nya ini merupakan akar-akar persamaan dari si kuadrat tersebut. Oke. Ya, pastinya kita akan mengeksekusi si X pangkat 2 plus 3X plus 2. Sama dengan 2 per X pangkat 2 plus 3X plus 3. Lalu bagaimana cara mengeksekusinya? Kalau kita tidak andaikan atau kalau kita tidak misalkan, maka untuk persamaan kuadrat ini akan muncul suatu persamaan polinomial. Karena di sini ada X pangkat 2, ketika dikali X pangkat 2, maka menghasilkan X pangkat 4 pastinya ya. Di sini kita andaikan, kalian bisa lihat X pangkat 2 plus 3-nya sama. Jadi kita andaikan X pangkat 2 plus 3X itu sama dengan P. Jadi di sini P plus 2, oke. Dan di sini P plus 3. Maka kita dapatkan seperti ini. Nah, sekarang P plus 2 sama P plus 3-nya dikali ya, jadi P plus 3 itu pindah ruas ke kiri, jadi dikali P plus 2, P plus 3 itu kalau kita kali pelangi P pangkat 2 plus 3P plus 2P plus 6. Jadi P pangkat 2 plus 5P plus 6. Oke, karena di sini berhubung masih ada sisa 2, jadi kita tulis sama dengan 2. Maka kita dapatkan P pangkat 2 plus 5P, 6 dikurang 2, 4, sama dengan 0. Nah, ini kita dapatkan persamaannya ya. Lalu kita faktorkan. Kita taruh P di sini. Oke, sekarang kita lihat berapa kali berapa yang hasilnya 4, dan kalau ditambah hasilnya 5. Ya cuman 4, 1. Kalau kita taruh 2 kali 2, itu menghasilkan range antara 4 atau 0. Nah, kalau kita taruh 4, 1, itu menghasilkan range 3 atau 5. Ya kan? Kalau dikurang ya hasilnya 3, kalau ditambah ya hasilnya 5. Oke, di sini kita butuh plus 5. Oke. Jadi sama-sama plus. 4 dikali 1, 4.
4 ditambah 1, 5. Oke, kita dapatkan jadi P plus 4, P plus 1. Nah, kalau kita temukan akarnya, maka P sama dengan min 4 dan P sama dengan minus 1. Kenapa kita tidak memakai hasil kali akar-akar atau penjumlahan seperti X1 ditambah X2? X1 dikali X2, karena di sini ada kata akar-akar real. Akar-akar real ya. Kalau akar-akar real, maka diskriminannya harus lebih dari 0. Jadi di sini kita akan bermain diskriminan. Kita dapatkan jika P4, maka P itu kan tadi P sama dengan minus 4. P itu kan tadi adalah X pangkat 2 plus 3X ya. Sama dengan minus 4. Jadi X pangkat 2 plus 3X plus 4 sama dengan 0. Begitupun dengan yang P min 1 ya. Jadi kita dapatkan ini. Untuk yang P sama dengan minus 4, kita dapatkan ini. Nah, kalau kita peroleh diskriminannya, diskriminan itu tadi B pangkat 2 min 4 AC. Nah, untuk yang atas dulu ya. Kalau yang atas berarti B-nya 3 pangkat 2, 9, min 4, A-nya 1, C-nya 4. Paham ya? Ini A-nya, ini B-nya, dan ini C-nya. Oke, 9 dikurang 16 itu sama dengan minus. Kalau minus artinya kurang dari 0. Sekarang kita lanjut ke yang P sama dengan minus 1. B pangkat 2 min 4 AC. B-nya tetap 9, min 4. A-nya 1, C-nya 1. Jadi 9 dikurang 4 menghasilkan plus. 9 kurang 4, 5 ya, 5. Bukan minus 5, berarti plus kan? Nah, di sini lebih dari 0. Oke, karena di sini harus akar-akar real, maka kita pilih yang diskriminannya lebih dari 0. Oke, berarti kita pilih persamaan yang X pangkat 2 plus 3X plus 1 sama dengan 0. Nah, di sini yang ditanya adalah maka A dikali B. Oke, kita anggap aja X1 ya dikali X2 sama dengan C per A. Nah, di sini C-nya 1, A-nya juga 1. Jadi 1 per 1 sama dengan 1. Jadi jawabannya yang D. Oke, next. Soal berikutnya. Agar persamaan X pangkat 2 plus 2X plus P sama dengan 0 dan X pangkat 2 plus X min 2 sama dengan 0 mempunyai sebuah akar yang sama, maka nilai P adalah, di sini kita punya persamaan 1 dan persamaan 2. Yang dimaksud dengan memiliki sebuah akar yang sama, jadi si persamaan 2 ini, misalkan akarnya itu 3 dan 4. Misalkan, maka si persamaan 1 juga memiliki akar 3 dan 4, gitu ya. Oke, sekarang kita akan mencari dulu akar-akar persamaan dari X pangkat 2 plus X min 2. Gampang banget. Di sini kita taruh X-nya dulu, X, X. Lalu kita taruh angka 2 dan 1, kita taruh plus dan min. 2 dikali minus 1 sama dengan minus 2. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Oke, kita dapatkan akar persamaannya. Ingat ya, kebalikannya. Jadi kalau X plus 2, maka X-nya sama dengan min 2. Kalau X min 1, maka X-nya sama dengan 1. Jadi tandanya berlawanan. Oke, sekarang kita ke persamaan yang pertama. Ini tadi persamaan yang kedua. Sekarang kita ke persamaan yang pertama. X pangkat 2 plus 2X plus P. Tadi katanya akar-akarnya sama ya.
Jadi kita dapatkan kalau A ditambah B itu sama dengan minus 2. Ini A, ini B. Jadi min 2. Oke, baik. A ditambah 2 sama dengan minus 2. Dan A dikali B itu sama dengan minus P. Oke, kita tulis di sini A plus B sama dengan minus 2. Dari sini min B per A. Oke, A dikali B itu sama dengan C per A. Itu sama dengan, harusnya di sini P ya. Plus P. Oke, sekarang jika A sama dengan minus 2, ini kan A ya. Dan ini B. Oke, jika A sama dengan minus 2, maka B-nya sama dengan 0. Karena kan A plus B sama dengan minus 2. Jadi kita taruh di sini minus 2. Maka B-nya haruslah 0. Oke, sekarang jika kita ambil A-nya sama dengan 1, A plus B, A dikali ya ini. A dikali B itu sama dengan maaf ya, ada kesalahan. Jadi tetap plus di sini. Jadi A plus B supaya jadi minus 2, dan di sini kita ambil 1. Nah, biar jadi minus 2, maka B-nya haruslah minus 3 supaya jadi minus 2. Oke, maka kita dapatkan P di sini adalah A dikali B ya. A dikali B sama dengan P. Oke. Jadi bisa yang pertama 2 dikali 0 min 2 dikali 0 atau 1 dikali minus 3. Jadi hasilnya adalah 0 dan min 3. Next ya. Ya, persamaan Y sama dengan X pangkat 2 plus 2Y plus 6 sama dengan 2X plus 3 memiliki penyelesaian X, Y. Berarti nanti kita dapatkan nilai X-nya berapa dan nilai Y-nya berapa. Di sini ada syarat jika nilai X sama dengan 0, artinya si X ini harus positif. Berapakah nilai dari X dikali Y? Oke, kita andaikan bahwa persamaan Y sama dengan X2 ini, persamaan pertama. Nah, di sini ditulis Y1 ya jadinya. Oke, terus kita tulis lagi 2Y plus 6 sama dengan 2X plus 6. Dari sini ya, 2 dikali X, 2X, 2 dikali 3, 6. Jadi 2Y plus 6 sama dengan 2X plus 6. Kita dapatkan Y-nya kita stay di sebelah kiri. Lalu untuk 2X dan 6-nya ini pindah ruas. 6 dikurang 6, 0. Jadi kita coret. Jadi kita dapatkan Y sama dengan X. Nah, ini adalah persamaan 2. Dan di sini kakak tulis Y2 sama dengan X. Oke, untuk mencari nilai X, maka kita harus menggunakan persamaan Y1 sama dengan Y2. Oke, Y1-nya kan tadi X pangkat 2, Y2-nya X ya. Nih.
Nah, sekarang kita pindah ruas, X2 min X sama dengan, nah, sekarang kita faktorkan, X-nya kita ambil 1 keluar, jadi sisanya tinggal X min 1. Kalau kita jabarkan kan, X dikali X sama dengan X pangkat 2. X dikali min 1 sama dengan min X. Oke, sekarang kita dapatkan X-nya sama dengan 0 dan X sama dengan 1. X sama dengan 0 dari mana? Ini ya. X dari sini jadi sama dengan 0. X min 1 jadi sama dengan X sama dengan 1. Nah, di sini kan kita tahu bahwa syaratnya X harus lebih dari 0. Berarti kita pilih yang X sama dengan 1. Oke, kita sudah mendapatkan nilai X, maka di sini kita akan mencari nilai Y dengan cara substitusi. Boleh pilih salah satu, kalian boleh pilih persamaan satu, boleh juga pilih persamaan yang kedua. Di soal ini, pembahasannya kakak pilih yang persamaan pertama. Y1 sama dengan X pangkat 2. Maka, di sini kita substitusi 1, jadi 1 pangkat 2 sama dengan 1. Jadi Y-nya sama dengan 1. Oke, X dikali Y, 1 dikali 1. Sama dengan 1. Oke, jadi hasilnya adalah A. Ya, next ke soal berikutnya. Di sini ada grafik fungsi kuadrat Gx itu sama dengan X pangkat 2 plus Bx plus 4. Menyinggung garis Y sama dengan 3X plus 4. Kalau soal sebelumnya, kita juga punya dua persamaan kuadrat. Yang pertama tadi ada X pangkat 2, terus yang kedua tadi ada X ya. Nah, di sini juga kita punya dua persamaan, yaitu X pangkat 2 plus Bx plus 4 dan 3X plus 4. Oke. Nah, di sini ada kata menyinggung. Kalau menyinggung, berarti diskriminannya sama dengan 0. Atau B pangkat 2 min 4AC sama dengan 0. Sebelum kita mencari diskriminan, berhubung di sini kita memiliki dua persamaan, maka harus digabung terlebih dahulu. Di sini kakak andaikan Y1 atau persamaan satunya adalah X pangkat 2 plus Bx plus 4, lalu persamaan yang keduanya adalah 3X plus 4. Oke, kita akan mencari nilai B dengan cara Y1 sama dengan Y2. Gampang ya, tinggal ditaruh aja. Oke, lalu kita pindah ruas. Jadi kita kurang plus Bx plus 4 min 3X min 4 sama dengan 0. Jadi persamaan yang ada di sebelah kiri, kita pindah ruas ke sebelah persamaan yang ada di sebelah kanan, kita pindah ruas ke sebelah kiri. Jadi kita dapatkan X pangkat 2 plus Bx min 3X. Ini kita coret. 4 dikurang 4 sama dengan 0. Lalu dibentuk seperti ini. Jadi X-nya di luar ya. B min 3-nya di dalam. Jadi kita dapatkan A-nya sama dengan 1. Ini B-nya, dan C-nya tidak ada, maka nilainya sama dengan 0. Karena bersinggungan, yang seperti tadi kakak bilang, karena bersinggungan di sini maka diskriminannya harus sama dengan 0. Oke, nah di sini kan rumusnya B pangkat 2 min 4 AC. Jadi B pangkat 2-nya di sini B min 3 pangkat 2 min, kenapa di sini tidak dihitung lagi? Karena 0 ya, jadi sudah dibuang saja. Jadi B min 3 pangkat 2 sama dengan 0. Kalau kita jabarkan, B min 3, B min 3. Oke, jadi ini B-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 3. Sama ya? Oke, jadi nilai B adalah 3. Jawabannya yang D. Oke, itu adalah beberapa contoh soal yang
menggunakan konsep fungsi persamaan kuadrat dan akar-akar persamaan kuadrat. Oke, di sini ada rangkuman poin penting yang perlu kalian ketahui. Ingat ya, jadi kalau ada kalimat saling berkebalikan, berlawanan, atau X1 sama dengan 2X2, atau yang tadi ya, X1 sama dengan 7 plus X2, maka kita bisa menggunakan rumus penjumlahan dan perkalian akar-akar persamaan kuadrat. Atau juga kita bisa memakai hubungan antar akar. Kalau hubungan antar akar biasanya itu keluar kata berkebalikan atau berlawanan. Nah, jika ada kalimat sebaliknya ya, jika di sini kalian menemukan kalimat akar-akar real, kembar, tidak real, atau bersinggungan, definite, maka kita bisa menggunakan konsep diskriminan pada grafik fungsi kuadrat. Jadi kalau akar-akar real berarti D lebih dari 0, kalau kembar D sama dengan 0, kalau tidak real D kurang dari 0. Sama seperti kata memotong, diskriminannya lebih dari 0. Bersinggungan, diskriminannya sama dengan 0. Definite, positif ataupun negatif, diskriminannya kurang dari 0. Jadi kalau ada kata-kata seperti ini pasti bermain di diskriminan. Nah, ini adalah rumus-rumus baru yang tadi kita kerjakan soal ya. Di sini ada rumus baru yaitu X1 min X2 sama dengan akar D per A. Ingat ya, tapi kalau misalkan ada syarat bahwa X1 kurang dari X2, maka rumusnya ditambahin minus, jadi minus akar D per A. Oke. Untuk mencari titik puncak, absis X itu gampang banget rumusnya, min B per 2A. Jadi kalau kalian sudah menemukan absis titik puncaknya, maka untuk mencari absis Y-nya, kalian tinggal substitusi X-nya aja ke dalam fungsi kuadrat tersebut. Oke. Rangkuman penting yang perlu kalian ketahui dari materi ini adalah bedakan ya, kapan kita memakai diskriminan dan kapan kita menggunakan operasi akar-akar persamaan kuadrat seperti X1 kali X2, X1 tambah X2, ataupun X1 dikurang X2. Nah, soal yang sering keluar dalam materi ini biasanya penggunaan aplikasi hasil penjumlahan dan perkalian akar-akar persamaan kuadrat, serta jenis-jenis grafik seperti diskriminan. Terkadang juga keluar soal yang nomor 1. Jadi diberikan suatu fungsi, lalu bagaimana cara menghasilkan fungsi tersebut jika X pangkat 2-nya digeser kemana, ke arah mana. Oke, sekian untuk pembahasan materi hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga konsep ini keluar di UTBK. Oke. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.